Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayat. Pertama, bersama-sama dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh jajaran takmir, pimpinan ranting, dan sekaligus mungkin PCM yang pada saat ini bersama-sama mendampingi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan dan kegiatan yang mereka emban semuanya. Juga tak pula bersama-sama kita sampaikan rasa hormat kepada seluruh Bapak Ibu hadirin semua yang pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu dari sekian banyak waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan kehadiran pagi kita di tempat ini akan menjadi bagian dari amal soleh kita yang insya Allah bersama-sama kelak nanti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan menjadi investasi dan tabungan kita nanti di akhirat. Karena sesungguhnya kita butuh dengan kebaikan. Sesungguhnya kita butuh dengan amal soleh. Kita butuh dengan amalan yang itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Amalan yang menjadi pendamping kita dan teman kita sejati, yang itu bukan hanya di dunia ini, tetapi kelak pula nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di tempat ini. Maka hidup itu sesungguhnya kita semuanya, ibu bapak, memberikan nilai nutrisi kebaikan pada diri kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia sampai usia 60, 70 atau bahkan lebih, adalah kita membuat cerita yang itu untuk diri kita sendiri, memberikan nilai kebaikan pada diri kita, dan kita menabung itu semuanya untuk diri kita semuanya ya. Hakikat dari kehidupan kita itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu memberikan kemudahan kepada kita, kelapangan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu. Bersyukur kita kepada Allah ketika Allah memberikan kemampuan, kemudahan, kelapangan dan keistiqomahan untuk bisa melakukan kebaikan amal soleh itu. Dan itulah doa yang selalu disampaikan Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu pernah mengajarkan sebuah doa ibu bapak kepada Mu'adz bin Jabal ya. Doa itu sesungguhnya untuk kita juga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat itu kepada kita ya. Nikmat itu tidak berupa materi tampak seperti di hadapan kita, tapi kemauan kita untuk bisa berada dalam kebaikan itu. Dan ternyata itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita yang tak tampak.
pagi hari ini ibu bapak semuanya bisa hadir seperti ini, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan tadi malam ada yang bangun jam setengah 3, ada yang bangun jam 3, setengah 4, sholat mungkin menyempatkan 1, 2 rakaat, 3, 4 rakaat. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita bersujud, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya. Doa itu ngeten. Mungkin ibu bapak pernah mengamalkan doa ini. Kata Rasulullah, "Hai Mu'ad, doa ini kamu baca setelah sholat." Ngeten. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak ada yang hafal? Ada yang ngamalkan? Ibu-ibu, berarti jenengan nanti semuanya yang belum harus bisa hafal dan menjadi bagian dari oleh-oleh kita pagi hari ini. Doa itu dahsyat ibu bapak. Yang kita minta itu bukan status sosial, pekerjaan, rezeki yang tampak seperti yang ada di depan kita. Ya Allah aku minta rumah, ya Allah aku minta kendaraan, minta bisa ini bisa. Bukan. Tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya, yang itu tidak tampak pada diri kita, tapi itu yang milik kita sebenarnya. Enggak tampak, tapi itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 permintaan itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibu bapak. Kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkan aku ya Allah, bantulah aku agar aku ini bisa mengingat kepadamu, bisa berzikir kepadamu. Coba. Yang kita minta apa ibu, bapak? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini, pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita, jasad kita, hati kita, semuanya organ tubuh kita, jasad ini untuk selalu bisa ingat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah agar aku ini bisa apa? Ingat kepadamu, bisa zikir kepadamu, bisa dekat kepadamu. Coba. Jadi ketika Bapak Ibu bisa nyebut nama Allah, ya, bisa zikir, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, di jalan dengan ingat Allah, lisan kita kemudian berzikir, hati kita berzikir, akal kita juga berzikir, jasad kita berzikir. Coba tengah malam kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Coba Bapak Ibu, dengan usia yang sama, dengan kesehatan yang sama, dengan kesempatan yang sama, ternyata tidak semuanya bisa bersama-sama seperti kita. Di saat kita bisa sholat, di saat kita bisa datang ke masjid, di saat kita bisa datang ke pengajian seperti ini, diantaranya dengan usia yang sama, dengan kesehatan yang sama, dengan kesibukan yang sama, ternyata tidak semuanya sama-sama seperti kita dalam aktivitas itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita ini untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bisa berzikir kepada Allah, lisan kita itu selalu dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka ketika kita mampu untuk bisa melakukan itu semuanya ibu bapak, itu adalah bagian dari nikmat. Jangan bisa baca Quran, dilafadzkan, dilantunkan setiap habis subuh, setiap sholat maghrib, atau setiap hari kita bisa membaca. Kemampuan jenengan, kemauan kita
bisa melafadzkan, bisa membaca, bisa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Jenengan saat ini bisa duduk begini ini, ya, ono sing sendean, ono sing selonjoran, itu kan? Enggak apa-apa. Kemampuan kita bisa datang ke tempat ini untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa? Nikmat. Nikmat Ibu Bapak. Ya. Kadang kita di jalan gitu nggih. Nah, mau ke tempat kerja, mau ke pasar, atau mau ke masjid, yang ternyata tanpa kita minta refleks pada diri kita. Alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di jalan kita bisa begitu. Subhanallah. Di jalan Bapak Ibu kita bisa begitu. Itu nikmat, Pak. Kemampuan kita untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ingatan kita, kemampuan kita menghadirkan Allah dalam lisan kita, dalam jasad kita, itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang itu tidak diberikan kepada sebagian hambanya. Ya, Pak? Halo. Gimana, Pak? Itu. Insyaallah. Ya. Terus yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantu aku. Berarti kita kan minta pertolongan sama Allah. Mudahkan aku ya Allah, bantulah aku, mudahkan aku ya Allah, agar aku ini bisa apa? Bersyukur kepadamu. Coba. Bisa syukur dengan terhadap apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti disampaikan oleh Mas Ridho. Nah, ini dulu itu dekat dengan kami, Pak. Pas Ustaz Yuli, ya itu keluarga dekat kita di Surabaya. Sekarang sudah sebesar ini. Dulu itu kalau berangkat sekolah itu kita yang gantian ngantarkan SD itu. Masa iki gede ini sampai pangling. Masya Allah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, oleh kita semuanya, itu sehat dan lapang kesempatan. Ya. Allah memberikan kita nikmat itu. Allah juga memberikan nikmat rezeki kepada kita. Ketika kita bisa berbagi, kita bisa memberi, nah, ada kotak infak, kita mudah untuk berbagi, ada kotak infak keliling, kita bisa, nah itu mudah kita berbagi, mudah kita memberi, mudah kita berderma, gitu. Bersyukur dengan rezeki Allah itu. Kemampuan ibu bapak bisa memberikan, bisa sedekah, bisa infak. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa infak, bisa sedekah, ya, suka menolong, suka memberi, punya kepekaan dengan lingkungan, dengan kondisi teman, saudara, sahabat yang tidak mampu, dan kita mampu untuk merefleksikan, memberikan apa yang kita miliki dengan kemampuan kita. Kemampuan kita untuk bisa berbagi, kemampuan kita untuk bisa berinfak, kemampuan kita bisa bersedekah, maunya kita untuk bisa melakukan itu. Dan ketika kita bisa melakukan itu, ibu bapak, itu nikmat. Apa? Jenengan bisa sedekah, itu nikmat, Pak. Jenengan bisa infak, itu nikmat. Kemampuan kita bisa melakukan aktivitas amal soleh itu nikmat. Allah telah memberikan nikmat rezeki kepada kita dengan harta mungkin, dan kemudian kita bisa bersyukur dengan memberikan itu nikmat. Kemampuan kita untuk sedekah, kemampuan kita untuk bisa memberi, kemampuan kita untuk bisa menolong, mudah, ringan, gampangan kita itu ngasih, itu nikmat, Pak. Bukan hanya berupa barang begini saja nikmat, tapi kemampuan kita untuk bisa memberikan itu loh nikmat. Halo, gitu kan? Coba. Wa husni ibadatik. Yang ketiga, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, mudahkan aku ya Allah, agar aku ini bisa beribadah baik
dengan baik kepadamu. Coba. Berarti orang-orang ibu bapak, kalau dia itu berat datang ke masjid, orang-orang itu kalau berat untuk sholat, orang-orang itu kalau sulit untuk bisa bersujud, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sesungguhnya orang-orang yang sulit melakukan kebaikan itu Allah telah mencabut nikmat itu darinya. Dan itu lebih berbahaya daripada Allah mencabut rezeki dari kita. Kalau kita toh kemudian, ya Allah aku hari ini dalam satu pekan ini kok sulit ke masjid ya, atau bahkan ada orang-orang yang tidak pernah sholat, berarti Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang itu dengan tidak memberikan nikmat kemampuan untuk bisa beribadah kepadanya. Berarti orang dan kita semuanya ketika kita mampu, mau dan bisa untuk sholat, ya, mau dan mampu untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik, itu nikmat Pak. Jadi biasa sholat Allahu Akbar, itu nikmat itu. Yang itu tidak dimiliki dan didapatkan, diberikan oleh Allah kepada semua manusia, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk mendapatkan nikmat itu. Jenengan sholat subuh Allahu Akbar, bisa sholat maghrib berjamaah, itu nikmat. Berarti ketika Allah melupakan kita dengan mencabut kemampuan kita, malas sholat, malas sedekah, berat baca Quran, berat zikir, berat memberi, sulit berbagi, itu Allah Subhanahu wa taala menghukum kita tidak memberikan nikmat itu, kemampuan kita. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Dan ketika Allah memberikan itu kepada kita, berarti Allah telah memberikan nikmat besar kepada kita semuanya. Nikmat hakiki, nikmat yang sebenarnya, yang tidak tampak dalam kasat mata kita, tapi itulah yang menjadi kekuatan dalam diri kita, menjadi investasi kita, yang itu kelak bukan hanya saat ini kita dapatkan kebaikannya, di saat kita semua sudah berpisah dari tempat ini, di saat kita ada di liang luhur, di liang kubur, di saat kita ada di akhirat, ternyata kebaikan-kebaikan nikmat inilah yang akan menemani dan menjaga kita semuanya. Begitu. Halo. Bapak Ibu, pertanyaan saya begini. Terus kemudian untuk siapa sih sebenarnya itu semua yang kita lakukan? Ayo. Untuk diri kita sendiri. Gimana Bapak? Untuk Allah? Untuk Allah lah itu? Halo, Bu, jenengan tadi malam sholat subuh, jenengan tadi malam sholat tahajud, insya Allah, jenengan setiap hari sholat 5 waktu, jenengan insya Allah sedekah, jenengan insya Allah membantu. Coba, kira-kira semua kebaikan-kebaikan amal soleh itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, itu kan? Bukan untuk orang lain kan? Bukan untuk Allah juga toh? Hah? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Coba. Nggih. Kangge sinten Bu? Untuk diri kita kan? Di dalam Al-Qur'an surat Bani Israel, surat yang ke-17 ayat yang ke-7, di bagian pertengahan ayat itu ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu katanya siapa? Allah. Itu firman-Nya Allah. Allah yang nyampaikan sendiri. Allah bilangnya Bu, jika kamu berbuat baik, jika kamu beramal soleh, jika kalian melakukan kebaikan apa saja itu, dengan manusia gampang, seneng, sumeh, suka nyantuni, suka memberi, suka menolong, suka memudahkan orang, gampang no urusani orang, nolong orang sing dalam kesulitan, baik dengan manusia apapun bentuknya. Jenengan di jalan
ada batu, ada kerikil, ada duri, ada paku, ada benda-benda yang mengganggu jenengan disingkirkan. Itu amal soleh mboten? Amal soleh. Bahkan kata Rasulullah SAW itu iman tauhid yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan duri di jalan. Itu bagian dari iman, itu bagian dari amal soleh. Jenengan menata sandal di depan masjid, jenengan menata, semua itu amal soleh, itu kebaikan-kebaikan itu. Suka sedekah, suka infak, suka membantu, suka menolong, memudahkan sama orang, baik sama orang, senyum terus sama orang, gampangan sama orang, itu amal soleh. Kebaikan, apapun bentuknya amal soleh itu. Dengan manusia, dengan Allah, kita suka ibadah, kita suka sholat, macam-macam, ya. Kata Allah, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Coba. Juga sebaliknya, kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zalim, suka membenci, suka marah, suka dendam, gitu kan? Berbuat jahat dengan orang, dengan tetangga, dengan teman, ya, tidak sholat, tidak ngaji, ya, nggak sedekah, jadi orang pelit, jadi orang bakhil, ya tak? Sulit berbagi, sulit menolong, berat memberi, itu kan tidak baik semuanya. Kalau itu yang kita lakukan dan itu terjadi pada diri kita, itu juga untuk kamu sendiri, kata Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nah, berarti diri kita itu mau kasih apa? Kan begitu pertanyaannya. Diri ini kita mau berikan apa? Mau itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Bahkan Allah pun juga tidak mengharapkan dari itu semuanya. Adakah diskusi begini Bapak Ibu? Ayuhan nas minal awwalina wal akhirin. Wahai manusia, ya, dari awal sampai akhir, sejak jamiannya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad kita, dan bahkan nanti sampai akhir, seandainya semuanya manusia itu kufur, ndak ono syukure, gak ono senenge dengan rezeki, itu ingkar sama Allah, gak ono ibadah, gak gelem sholat, gak gelem ngaji, gak gelem macam-macam, itu semuanya tidak akan mengurangi posisi Allah sebagai Tuhan. Kalau manusia itu bakhil semuanya, Allah tetap kaya, Pak. Sajane manusia itu murtad semuanya, ndak ono sing gelem ke masjid, gak ono sing sholat, gak ono sing sujud, Allah tetap jadi Tuhan. Dan kalau pun seandainya manusia itu berbondong-bondong semuanya ke masjid, pun juga tidak akan mengurangi dan menambah Allah. Posisi Allah akan tetap jadi apa? Tuhan. Posisi Allah tetap kaya seandainya manusia itu tidak mau berbagi. Itu. Ibu bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh amal soleh itu, kita butuh kebaikan itu, dan itulah sesungguhnya yang punya kita sebenarnya dalam kehidupan ini. Dan itu harus selalu dan kita berikan untuk diri kita. Sejak Allah ciptakan kita di bumi ini sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kebaikan. Yang menolong kita itu, yang membantu kita itu, yang menyelamatkan diri kita itu siapa? Diri kita sendiri dengan apa? Amal soleh itu. Bu, ngapunten. Meskipun Allah, ya, meskipun Allah yang Allah berikan kepada kita tidak berdampak, dan meskipun kebaikan itu untuk kita sendiri, Allah itu sangat senang loh Bu. Allah itu sangat bangga nalikane Allah itu nyakseaken, nalikane Allah itu melihat dewek kabeh kula panjenengan sedaya iku lagi mendekat sama Allah, lagi beribadah sama Allah, lagi beribadah, ya, lagi beramal soleh, lagi beramal baik, ya. Itu Allah sangat remen, Allah sangat suka. Padahal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sangat mengapresiasi, sangat senang, sangat bahagia ketika Allah menyaksikan hambanya lagi bersujud, nalikani hambanya lagi taklim, nalikani hambanya lagi sedekah, nalikani hambanya lagi beramal soleh. Allah sangat senang, meskipun itu bukan untuk Allah, untuk hambanya sendiri. Itu pernah diceritakan satu hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan, Bapak Ibu, mengumpamakan bagaimana bahagianya, senangnya Allah ketika Allah itu melihat hambanya yang sibuk dalam kebaikan, yang sibuk dalam beribadah kepada Allah. Senang banget. Jenengan pernah nanti cerita ingatan? Ada salah seorang musafir yang itu dia terjebak di hutan. Ini cerita Rasul mengumpamakan, ya, apa itu bahasanya? Menceritakan, gambarkan senangnya Allah itu diumpamakan dengan orang ini tadi. Senangnya Allah ketika melihat kita semuanya itu lagi beribadah, lagi amal soleh. Jadi ngeten, Rasulullah cerita, ada seorang musafir yang dia itu bawa barang dagangan, habis kulaan mungkin Pak ya, kulaan di pasar Mojo Agung, Mojowarno ini. Itu musafir itu bawa dagangan, kendaraannya apa, unta. Waktu itu belum ada HP, ya. Terus kemudian dia masuk di hutan Pak, mungkin cari jalan pintas gitu ya, masuk di hutan, bawa untanya, kendaraannya, kemudian bawa barang dagangan habis kulaan. Terus orang ini gak tembus-tembus Pak dalane. Berarti orang itu lagi apa? Kesasar, terjebak di hutan, kesasar nanggone hutan. Masya Allah, gak ada HP, mau nelpon siapa? Akhirnya apa Pak? Muter nang hutan gak ketemu Pak. Panik. Waduh, kunang bojoku ngenteni. Ya ngono kan? Anak-anakku nang geleki. Bangun Pak. Biasanya jam 10 wis mulai, iki jam 12 sampai jam 1 gak balik-balik, iki ono apa? Gitu ya. Lah, akhirnya muter nang hutan, gak ketemu dalane metu. Kemudian apa? Capek. Pegel, Pak. Kepegelen muteri hutan itu mau. Nah, bareng capek, kemudian dia itu beristirahat di bawah pohon. Akhirnya apa? Akhirnya tertidur, Pak. Ini orang tadi tertidur akhirnya karena kepegelen gak iso metu ke hutan. Bareng tertidur di tempat itu karena capek tadi, kelelahan, dia tertidur dengan membawa perasaan apa? Perasaan panik karena tidak bisa keluar, panik terus kemudian gimana caranya keluar, tertidur. Nah, bareng tertidur Pak, ini orang ya terbangun dari tidurnya, betapa kagetnya. Kaget itu terkejut. Jarene wong Lamongan jumbul. Nek wong kene ngarani apa kuwi? Kaget. Kaget, Pak. Kagetnya bukan main. Ternyata untanya tadi sama barangnya itu hilang, Pak. Ucul. Gak ono sampingnya, gak ono barang itu mau. Bayangkan. Wis kesesat, terjebak nak hutan, kendaraannya tangi turu hilang. Gimana kira-kira perasaannya? Hah? Nemen kan taman sedih. Masya Allah. Jenengan misalnya mau pergi, terus kemudian di jalan mampir ke masjid atau istirahat di warung, bawa kendaraan beat, terus mari ngono tiba-tiba jenengan tertidur di masjid, kendaraan gak ono, piye kira-kira? Bingung apa enggak? Tutup bingung dah Pak nggih. Sedih, engko mulai dari seneni bojoku kan ngono. Pemerintah arek sepeda hilang. Panik. Jenengan ngoten kan? Krungu kabar sepeda hilang. Bingung. Anak hilang. Bingung enggak kira-kira? Ini bojone hilang. Hah? Pripun? Golek mana? Pripun, Bu? Hah? Lah ini kendaraan hilang Pak, bingung apa meneh? Ya itu, bingung, tangi turu wis gak enak, tangi turu malah gak enak nemen. Wis, panik, gelisah, takut sembarang jadi satu pisan. Sekarang apa-apa sing dimiliki,
Akhirnya jalan Pak, ngeleki sapine, ngeleki ontone mek nggo dagangane dicangklungno nggone. Biasanya kan ada ronjot gitu kan ya. Dekat di atas punggungnya unta. Akhirnya hilang itu, dicari Pak, Bu, dicari di hutan itu, muter keliling, gak ketemu Pak. Hondane mau hilang, ontane hilang, bojone hilang, ya panik, pegel, capek, akhirnya balik menenok nggone pohon iku mau, kepegelen, istirahat, keturun, tertidur, turu maneh, gampangan turu, masya Allah. Lah bareng tertidur itu kalian saking angler ya Pak ya, sopeneng ngono turu. Mari ngono tangi Pak. Tangi ku lho. Terbangun dari tidurnya itu loh. Masya Allah ya Karim. Senengnya duduk karuan Pak. Bahagianya itu megilan. Ternyata apa? Ontane mau balik meneh nggone ngiringane. Masya Allah. Pak, iki sepedanya sampai nis ketemu. Seneng mboten? Pak, iki anaknya jenengan sing ilang mau balik. Mana ya? Pak, iki mau bojone sampean sing ilang. Piye? Kok gak ilang? Lah apa balik sisan ngono ya? Iya Bu. Pripun dengan kan kira-kira jenengan menunggui. Senengnya bukan main Pak, bahagianya. Saking bahagianya ini orang, saking senengnya ini orang sampai keperucut Pak, mengekspresikan kebahagiaannya itu loh sampai salah fatal. Wong nek kadung seneng kan gak terkontrol Pak sing diomongno. Ya. Iya kan? Orang itu kalau lagi bahagia gak terkontrol sih diomongkan. Dia sampaikan begini, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan begini, "Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka." Karena apa? Saking senang, ya Allah, engkau itu hambaku ya Allah, dan aku ini Tuhanmu. Coba. Rasulullah cerita ngeten sampe guyu kok jenengan ngoten Bu. Guyu saking nonton pola tingkah sapa? Wong iki mau gembirane bukan main. Lah kata Rasulullah, senenge wong iki teko barang sing balik ilang iku mau. Bahagianya orang ini dari barang yang hilang tadi sing balik mana mau. Barang yang dia cintai, barang yang dia dambakan itu hilang balik mana, bahagia bukan main. Kata Rasulullah, itu tidak bisa mengalahkan bahagianya Allah, gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyaksikan, melihat hambanya yang lagi beribadah, lagi beramal soleh, sopenenge megilan. Sampai ditirokno sopenenge megilan. Saking senenge iku Pak. Allah lebih senang, Allah lebih gembira ketimbang jenengan ketika dapat kebahagiaan dunia. Pernah bahagia apa jenengan Pak? Sing paling seneng apa kira-kira? Kira-kira? Hah? Halo, pas duwe anak anyar? Hah? Duwe pacar anyar bahagia Bu. Jenengan nggih. Napa kira-kira? Bu, nate seneng apa Bu? Sampai saiki gak kelingan, gak lali-lali kira-kira. Hah? Di bojo anyar. Bahagianya jenengan teng donya niki Bu, gak iso ngalahno senenge Allah. Nalikane Allah melihat jenengan duduk, Allah seneng Pak. Bahagianya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala nyaksikan jenengan ngeten niki. Coba jenengan duduk zikir di masjid, taklim, Allah, masya Allah, bahagianya bukan main. Padahal ini untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Coba ada hadis Gusti ngeten Pak, cukup panjang ngeten. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah itu menyambut bahagianya kita itu loh. Jadi jenengan itu ketika punya niat baik saja, Allah itu sambutannya luar biasa kepada jenengan, pada kita. Ngeten. Ono hadis ngeten Bu, hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu firman Allah sing boten wonten ten Al-Qur'an.
kalimatnya Allah, firman-Nya Allah tapi nggak ada dalam Al-Qur'an. Itu hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Diawali dengan hadis begini kalimatnya. Ana inda dhanni abdi bi. Pernah dengar hadis itu? Aku Allah itu sesuai prasangka hambaku. Allah itu sesuai prasangka ini kabeh Bapak Ibu. Nek kita itu berprasangka bagus, berprasangkanya apik, pikirannya apik, iku ya sing bakal diberikan kepada kita. Itu yang bakal kita dapatkan. Makanya uang kudu apa? Husnudzon. Ya. Apalagi kepada Allah. Aku Allah ini selalu dalam prasangka hambaku. Ini hambaku prasangkanya apik, nanggonku ya iku tak kei apik. Kalau jenengan prasangkane elek ya oleh elek. Jenengan prasangkane elek karo bojo ya oleh elek. Jenengan prasangkane elek karo anake oleh ya elek. Kan begitu. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Terus wa ana ma'ahu idza zakaroni. Aku Allah itu akan selalu bersama hambaku. Aku Allah itu akan selalu bersama hambaku. Kalau hambaku itu selalu ingat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, Allah itu akan selalu bersama kita kalau kita itu selalu ingat Allah. Wong sing ingatan karo Allah, bakal Allah selalu membersamainya. Dalam bentuk apa bersamanya Allah? Rezekinya, pertolongannya, kemudahannya. Itu kan? Mungkin Allah nggak tampak, tapi Allah selalu menjaga kita, melindungi kita. Itu bersamanya Allah. Rezekinya dimudahkan kita, dilancarkan. Ya, bayangkan. Berarti orang-orang yang tidak pernah ingat Allah, berarti orang itu tidak pernah disamai Allah. Berarti Allah tidak bersama dengan mereka. Berarti hidupnya sulit. Kan begitu. Hidupnya sumpah. Itu kan? Wong sing gak pernah eling karo Allah, uripe iku bakal sumpek. Wong sing gak pernah ingat sama Allah, uripe bakal sulit. Itu pasti. Makanya begini, hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Ayo salat. Sapa sing ngongkon? Allah. Ayo salat. Nek kono bakal apa? Eling karo Allah. Nek salat iku apa? Ana kemenangan. Kemenangan itu apa? Ono kebahagiaan. Apa itu? Ono ketentraman, ono kedamaian. Kan begitu. Di mana itu? Di sholat. Berarti wong sing gak pernah sholat, uripe gak akan bakal bahagia, gak bakal gampang. Sing ana apa? Sulit, sempit, sumpek. Itu kan. Wong sing gak pernah sholat, uripe bakal sumpek. Karena apa? Karena dia jauh sama Allah. Halo. Ngoten Bu ya? Itu otomatis Pak. Wong sing adoh karo Allah, berarti Allah ngadoh karo wong iku mau. Kan begitu. Nek wong iku mendekat, Allah yang mendekat. Pertolongannya dekat. Makanya kalimatnya kayak begini. Bagian dari amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu bagian dari takwa. Maka ketika takwa itu kita lakukan, wa may yattaqillah yas'allahu makhraja. Wong sing amal soleh, wong sing ibadah, iku wong takwa, nek duwe kesulitan, bakal Allah beri solusi, berikan jalan keluar. Wong sing sregep salat, sregep amal soleh, bakal diberi solusi Allah dalam kehidupannya. Hidup itu pasti ono masalah. Hidup itu pasti ada sulitnya. Tapi dalam sulit, dalam masalah itu pasti ada solusinya. Siapa sing ingin solusi? Allah. Sing gak oleh solusi, wong sing gak pernah ingat Allah. Sing wong gak pernah dapat solusi hidupnya, sing sumpek, sing ruwet, sing macet, sing sembarang iku mau. Iku karena wong iku gak pernah eling Allah, gak pernah zikir sama Allah, gak pernah bersama Allah Subhanahu wa taala. Halo. Insya Allah dengan semuanya adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Makanya ndelok wajahe kok sumeh kabeh ngene. Ya. Loh, meng semi lho api-api.
gak besengut, gak nyamrut. Iku wong sing ya. Coba. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku Allah itu akan bersama hambaku kalau hambaku itu ingat padaku. Berarti ini gak ingat kan gak mungkin. Kata siapa? Kata Allah. Itu otomatis, Pak. Wong sing gak eling Allah, Allah bakal gak eling wis ngono ae. Nah, lek sing wis gak dieling Allah, berarti Allah kan jauh. Pertolongannya ndak akan, kemudahannya ndak akan, hidupnya sulit itu pasti itu. Makanya jenengan perhatikan, wong sing ahli salat, mbek ke ahli salat, jenengan bisa perhatikan hidupnya. Bandingannya coba ngono tok. Kok ana ustaz wong sing gak pernah salat tapi kok ruwancar rezekine. Nah, piye ngono kuwi kira-kira? Iku diulunu karo Allah. Bahasa agamane wa istidrat itu. Engko kare jungke dijelepno ngono kuwi. Ya, eling Qarun. Kan ngono. Eling Firaun. Wis ana critane nang gone Al-Qur'an ngoten niku, Pak. Jenengan aja iri, iku lho gak pernah nang masjid itu gak pernah salat karo wong ya ngono kuwi tapi kok sugih, bojone ya kok akeh. Ojo mikir ngoten jenengan, engko dijelepno karo Allah itu. Wis ta? Iku otomatis. Nek ana wong sing gak iman, ana sing gak salat kok uripe donyane ketok apik, iku gak apik. Asline ngono. Jenengan karena ndak tahu aslinya. Coba. Terus lanjutane ngaten. Engko apik, Pak, akhir iku hadis iku mau, Pak. Wa in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khair minhu. Nek hambaku itu menyebut aku Allah dalam sekelompok manusia seperti ini, saat ini kita lagi sebut Allah kan, saat ini kita lagi ingat Allah kan, dalam sekelompok manusia, menungsa iku apa? Wong sing kepiye? Hah? Menungsa iku wong sing apa kira-kira? Wong sing akeh dosane, wong sing elek, gitu kan? Banyak khilafe, wong sing miskin iki menungsa, Pak. Saat ini kita sebut Allah dalam sekelompok manusia seperti kita ini. Saat ini jika hambaku itu menyebut diriku, disebut dirinya Allah itu dalam sekelompok kita di masjidnya Allah begini, di rumahnya Allah begini, dzakartuhu fi malain khairim minhu. Aku Allah bakal nyebut hambaku iku mau dalam sekelompok hambaku sing luwih apik ketimbang menungso. Coba kira-kira. Malaikat di mana itu? Di arusnya sana, Pak. Allah sampaikan, Allah sebut hambanya yang saat ini lagi nyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah ingat itu, Allah sampaikan itu kepada hambanya yang lebih baik dari manusia sehingga pernah duwe dosa. Hei para malaikat hambaku saat ini di masjid Al-Ukhwah di desa, nah ini lagi bersimpuh, lagi ndiluk, mantuk-mantuk, ngantuk, ingat aku ya. Nah, ya. Disampaikan Allah bahagia, Allah senang. Disampaikan oleh malaikat ini. Jangan percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Percaya karena siapa yang bilang? Allah sendiri. Disampaikan di arusnya sana. Saat ini pagi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini berkumpul hambaku di rumahku Al-Ukhwah, masjid, lagi zikir, lagi ngaji ayat-ayatku. Disampaikan, Pak, hak itu. Nggih. Percaya kan? Harus. Terus. Ini lanjutannya. Berarti kan Allah senang, Pak. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin. Nah, jika hambaku itu mendekat kepadaku, nah ngene Pak, Allah kita dekati. Jika hambaku, jika kita mendekat kepada Allah dengan satu, apa iki jenenge wong kene ngarani? Sak jengkal, sak kilan. Jika hambaku itu mendekat kepadaku sekilan, sak kilan, sak jengkal begini. Nah, sak ngene iki pendek apa panjang kira-kira? Pendek. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin. Jika hambaku itu mendekat kepadaku dengan segini kita itu dekat kepada Allah, Pak. Satil gini kita dekat Allah. Gimana Allah kepada kita? Taqarrabtu ilaihi dira'an. Sehasta, Pak. Panjang mana? Banyak mana? Allah kepada kita. Nek dhewek iku cuma sakmene nang ngene Allah, banyak gambaran ngono. Allah iku sakmene. Luwih akeh sapa?
Lebih banyak siapa? Coba bayangkan Pak, saya itu kalau baca hadis ini tuh merinding sebenarnya. Sebegitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya, sayangnya kepada kita di saat kita itu kepengen cinta kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah, kesenangan kita kepada Allah tidak bisa mengalahkan jauh lebih cintanya Allah kepada kita. Bahagia kita kepada diri kita tidak bisa mengalahkan bahagianya Allah melihat kita lagi bahagia. Halo. Sampai jam itu nih. 7. Berarti karena 10 menit. Iki redo sik masalah. Wa in taqarraba ilayya dira'an. Jika hambaku itu mendekat kepadaku segini, taqarrabtu ilaihi ba'an. Dawandi. Nek hambaku itu mendekat satu hasta, aku Allah mendekat kepada hambaku itu dengan satu depah. Coba Pak. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi segini. Coba bayangkan Pak. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Jika hambaku itu mendekat kepadaku dengan berjalan, aku Allah akan mendekati hambaku dengan berlari. Bayangkan, Allah lebih sikap menyambut kebaikan kita daripada kebaikan yang kita lakukan. Coba. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 79 Allah ngendikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ajrihim ahsanu bima kanu ya'malun. Coba, yang kita lakukan itu sedikit jelek, tapi Allah jauh lebih besar. Barang siapa yang beramal soleh, yang berbuat baik, apa saja ya kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu ya, amal soleh itu, dan yang melakukan itu adalah orang beriman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Coba, orang yang suka beramal soleh, orang yang suka beramal baik ya, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami Allah akan memberikan balasan ganti yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Jenengan pagi hari ini ngasih infak 10.000 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengganti yang lebih baik dari 10.000 itu. Kalau dalam bahasa firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah, diganti berapa kali lipat itu kira-kira? 700.000. Kalau satu botol ini gelas jenengan tadi nyodakohkan ke masjid ini, Allah ganti 700 kali. 700 botol. Jenengan apalagi kalau bulan Ramadan kan luar biasa lagi. Jenengan bawa satu kue yang jenengan sodakohkan, infakan tadi di sini, itu Allah ganti 700. Lah nek nggawa 100.000 kira-kira diganti Allah berapa? Wis wakeh. Nek 1 juta tambah wakeh. Masih lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bakal lipat gandakan lagi, Masya Allah. Artinya apa Ibu Bapak? Sedikit kebaikan yang kita lakukan, Allah memberikan balasan yang lebih baik. Ini dalam rangka apa? Agar kita itu senang, sergep, ajek, istiqomah dengan kebaikan amal soleh. Untuk siapa itu? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Yang jenengan masukkan infak tadi loh, balik. Saya mau tanya, saya biasanya suka jalan. Sebentar, tak apa-apa nggih. Bu, di dompet jenengan ada uang berapa? 50.000. Jenengan tadi misal nggih, di dompet jenengan tadi itu ada uang macam-macam. Ana sing 2.000, ana sing 5.000, ana sing 10.000, ana sing 20, ana sing 50, ana sing 100. Ya. Terus jenengan infakan. Ya, diinfakno, dilebokno celengan iku mau sing liwat. Sing dilebokno kira-kira sing warna apa? Wis lek-lekane kira-kira sing ana berbagai lembar warna iku mau sing dilebokno sing endi?
Sing coklat, sing abang, sing biru, sing hijau apa sing ungu? Sing pink. Sing hijau. Apa meneh sing bunder? Ngelbono 500. Ya Allah, masukkan ke surga ya Allah. 500 sih lho, Bu. Dongane akeh. Mbek maca istri ya Allah, masukkan ke surga ya Allah. Berikan rezeki yang banyak. 500. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, yang punya jenengan itu bukan yang ada di dompet saat ini. Bu, yang punya jenengan itu bukan yang di dompet saat ini. Yang punya jenengan itu yang barusan jenengan masukkan tadi. Halo? Nggih apa enggak? Yang punya jenengan bapak-bapak tadi kan ono sae nang kene, mbek nang kene. Sing jenengan lebono sing nang kene mau sing 50.000, sing nang kene ana sing 5.000. Sing punya jenengan iku sing jenengan lebokno mau lho sing punya jenengan asli iku yang punya jenengan. Kenapa? Karena itu yang tidak akan bakal hilang dan itu yang akan selamanya bersama kita. Sing jenengan kemarin bantu infak masjid iki iku punya jenengan. Sing tersisa di rumah masih 500 juta belum tentu punya jenengan. Sing jenengan bangunkan ke sini 100 juta itu yang punya jenengan. Sing 500 duduk. Karena yang 100 juta itu yang akan selalu menjadi milik kita meskipun kita sudah tidak ada. Yang jenengan masukkan di infak tadi itu yang punya kita meskipun kita sudah tidak lagi bersama dengan kita. Hak itu. Halo. Sampun? Hah? Sampun? Sampun. Terakhir. Penutup masih ada 8 menit. Terakhir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan ngeten. Yattabi'ul mayyitu salasah. Bu. Dewek kabeh bakalan mati. Yattabi'ul mayyitu salasah. Terakhir, diingat-ingat. Mayit itu akan diantarkan dengan 3 perkara. Ya, dhewek kabeh iki bakal mati, sing ngeterno iku 3 perkara. Ya. Pak, mpun nate ningali maksudnya. Ya. Apa 3 perkara itu? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Sing bakal ngeterno dhewek kabeh iku apa? Donyane, hartanya. Terus apa? Keluarganya. Terus apa meneh? Amalannya. Isnani abqa, ya. Isnani yarji'u wa wahid abqa, kata Rasulullah. Sing loro balik, sing situ netep. Telu iku mau sing ngeterno dhewe kabeh, Bu. Loro balik, situ netep. Sapa sing balik? Hartanya, keluarganya. Jenengan diterno karo kendaraan mobil Alphard apa Kijang Innova, dulure anake kancane kabeh ngeterno. Ana tikar yo dikatutno bantali dikatutno. Balik gak kira-kira? Balik. Ana bantal go balik, Pak. Ana tikar go balik. Diterno bojone, anake, keluargane. Balik apa enggak? Iya kan? Jenengan diterno bojone, bapak ibu-ibu semuanya jenengan sedo diaturno karo bapak-bapake. Bapake jenengan, suami jenengan itu notok paling suwe setengah jam. Suwene paling 1 jam. Gak mungkin sampai malam, gak mungkin. Apa meneh sedina gak mungkin. Wis kesusu mulai. Halo, balik kabeh. Wis mikir liyane kan? Mikir apa? Hah? Mikir tamu. Iya kan? Terus balik kabeh. Dulure balik, kancane balik, jamahe balik, tanggane balik, anake balik, ponakane balik kabeh, donyane balik. Karek situ sing netep. Apa? Sedekah jenengan tadi, pagi hari jenengan duduk di tempat ini, tadi malam jenengan sholat bermerasa kepada Allah. Yang kemarin jenengan baca Quran, yang semalam amal saleh, itu yang menemani jenengan. Yes, gitu kan? Lek gak duwe amalannya ku ya amalan sing elek-elek ku sing ngonconi. Kira-kira pengen dikonconi sing apik apa sing elek tekan dene kabeh iki? Tugas kita berarti apa?
Tugas kita saat ini adalah mencari teman sejati dalam hidup kita. Apa itu? Amal soleh. Makanya kata Allah, watazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Berinvestasilah kalian, berbekalah kalian dengan takwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu? Amal soleh. Berbekal amal soleh, berarti hidup kita saat ini adalah untuk mencari bekal, investasi amal soleh, dan itulah yang punya kita sesungguhnya. Pagi hari ini punya kita yang baik, yang amal soleh. Oleh karena itu ibu bapak semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kelapangan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk selalu menjadi bagian dari kebaikan dan menjadi pelaku kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan umur yang barokah kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama diberikan cerita indah dalam kehidupan kita, husnul khotimah. Insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.